Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'alaniyatul futuh wal munuh wal rusuh wa tawbatin nasuh wa salamil jasadi wa ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallam ala bahdil kitab Syekh Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti wa Syekh Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Syafi'i Al-Bandani wa usulihima wa furu'ihima wa dhabihim fi alim majma'in wa Syekh Murabbi Ruhi Syekh Al-Walid Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sigab wa Sahibul Magam Al-Habib Husain Idrus Sahibul Magam Alim Qasim wa Syekh Murabbi Ruhi Kiai Haji Sabil Ar-Rasad wa Syekh Murabbi Ruhi Kiai Janwar Sayyidi wa Syekh Murabbi Ruhi Kiai Haji Hasan Basri Abu Bakar wa Syekh Murabbi Ruhi Kiai Hafizuddin usulihim wa furu'ihim wa dhabil huquqi alim mujma'in anna Allah ta'ala yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa haqqa bil haqqi wal hadi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Silakan dibuka kitab Tanqihul Qaul, ada di halaman 17, 7 baris dari atas ya. Wasyahidu itu, asyahidu ya. 7 baris dari atas bacanya asyahidu itu. Bismillahirrahmanirrahim.
قال رضي الله عنه الشهيد والمؤذن والمتوفى يوم الجمعة وليلة الجمعة وقال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adamman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ta'ala ankum ajma'in. Masih kelanjutan mengenai bahwa Rasul katakan salasatun ya'simuhullahu ta'ala min azabil qabri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'simuhumullah ta'ala min azabil qabri, bahwa dikatakan ada tiga macam orang yang Allah Ta'ala pelihara orang tersebut, Allah Ta'ala jaga orang tersebut min azabil qabri, dari azab kubur. Kemarin dikatakan yang pertama adalah asy-syahidu, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, maka Allah Ta'ala akan jaga orang tersebut daripada azabil qabri. Ini penting kita bahas bagian dalam, kemarin belum selesai itu. Kalau tidak salah 11 baris dari atas ya. Wa man mata ishqan. Dari situ kita baca ini. Masih di halaman 17, 11 baris dari atas. Wa man mata ishqan. Ada. Terbilang daripada orang yang mati syahid, kemarin kita bahas setengahnya, seperti orang yang terbunuh dikarenakan dia dizolimi. Orang yang tidak berhak untuk dibunuh, kemudian dia dibunuh, maka dia mati terzolimi, maka orang tersebut mati dalam keadaan mati syahid akhirat. Atau seperti kematiannya itu yang seharusnya umpamanya dia dipancung, ditebas batang lehernya, namun dia dieksekusi dengan cara dibelah badannya. Nah, itu pun sama, matinya adalah mati syahid. Atau seperti orang yang mati dalam keadaan tenggelam. Fadhal. Ya, mati tenggelam. Atau seperti orang mati tertiban reruntuhan. Lagi gempa bumi, kena reruntuhan, mati, maka mati syahid. Syahidnya disebut syahid akhirat. Tetap wajib dimandiin, kudu disolatin. Ya. Atau mati terbakar. Ya. Atau mati dia di perantauan.
dia lagi merantau ke kampung orang atau ke negeri orang, kemudian dia mati dalam perantauan itu, maka menyebabkan orang tersebut mati mendapatkan gelar syahid akhirat juga. Ya. Atau kita mati dalam keadaan menuntut ilmu, ya, sekalipun matinya itu bukan di pengajian. Ya, kita tiap hari ngaji, rajin semangat untuk mengaji, tapi dikarenakan ajal menjemput kita, kita mati, sekalipun matinya di rumah kita. Namun kondisi kita memang orang yang semangat, rajin, giat buat ngaji. Mati orang tersebut, maka matinya mati syahid. Seperti berapa banyak teman-teman kita yang udah menduluin kita, seperti siapa itu tetangga kita nih, Pak Asep ya, siapa? Encam tuh itunya, mertuanya Encam bukan itu? Pak Udin itu. Pak Udin tuh mati syahid juga, rajin ngajinya. Bang Arif tuh mati syahid juga. Pak Mahir mati syahid juga. Syahidnya syahid apa? Akhirat. Andai kata dia masih diberikan panjang umur, pasti dia masih ngaji. Gitu. Nah kita kalau mati syahid juga, syahid akhirat gitu. Ya. Jangan sini, jangan di sini, jangan sekarang. Ya. Jangan di sini, jangan sekarang gitu. Karena kitabnya masih lama kita hatamin, masih panjang kitabnya. Ya. Atau mati dalam keadaan dia sakit perut, ya kan kemarin tuh. Atau dia mati kena wabah, kena taun. Ya. Nah, kemudian kelanjutannya, waman mata ishqan, atau dia mati karena menahan rindu yang membara. Ya. Cuman orang yang menahan rindu yang membara, dia bisa mati syahid karena ada beberapa persyaratan. Jadi karena rindu yang membara, kemudian badannya bisa kurus kering. Ya. Maklum, cinta bertepuk sebelah tangan. Ya. Ya. Ini sih buat yang muda-muda. Kalau yang tua-tua udah lewat dah. Ya, udah nggak mikirin gituan kalau Pak RT hilang. Ya. Tentunya ada persyaratannya. Ketika dia mati dalam keadaan menahan rindu yang membara di dalam hatinya, bisyartil kaffi 'anil maharim, dengan syarat dia dapat menahan dirinya daripada hal-hal yang haram. Jadi sekalipun dia rindu kepada seorang wanita yang dicintai, tapi ditahan tuh, nggak sampai melakukan hal-hal yang diharamkan oleh agama. Ya. Hatta anin nazari, sampai-sampai kagak pernah ngintip gitu. Kagak melihat. Ya. Ada kan kita mungkin karena suka sama dia, kemudian kita intip-intip gitu. Atau diambil celana dalamnya umpamanya. Ya kan, macam-macam gitu kan. Nah itu dia cinta membara mendalam dalam hatinya, rindu yang membara, tapi yang begitu-begitu dijauhin sama dia. Gak ngelakuin hal yang haram, kagak melihat dia. Ya. Jadi ketika dia suka sama perempuan, ya, dia sabarin tuh, ya, dia tahan gitu. Karena mungkin dia tahu, ya gue sih ngaca deh, gitu kan, pengen dapetin dia, gitu kan. Kayaknya jauh harapan deh. Ya, saya tahu siapa saya gitu, muka pas-pasan.
Nah, belum atau mungkin dia belum mampu nikah, ya, nggak sampai itu melakukan hal-hal yang diharamkan, dia mati syahid. Matinya mati apa? Mati syahid. Bihaitsu law ikhtala bimahbubihi lam yatazawajis syar'a. Sekira-kira andai kata dia menyendiri bimahbubihi dengan orang yang dia cintainya itu, seandai kata dia bersunyi-sunyi berduaan sama kekasihnya itu yang dia cintai, kesampaian gitu. Nah, untuk berdua-duaan bisa ketemu gitu, bisa janjian gitu dengan orang yang dia cintainya, tidak akan melewati batas-batas norma agama. Tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Seperti naudzubillah dia berzina, kagak. Tuh. Tapi kalau misalkan kita bisa melakukan hal yang demikian, kita rindu, kita cinta, sampai seandai kata kita ketemu anak orang habis kita pakai itu, nah maka itu matinya dia berarti bukan mati syahid. Begitu deh. Jadi nggak masuk bagian ke sini, nggak masuk bagian kategori orang yang Allah Ta'ala jaga daripada azab kubur gitu. Bisyartil kitmani, dan juga dengan syarat wabisyartil kitmani, dan juga dengan syarat dia menyembunyikan rasa suka dan rindunya itu. Ya. Jadi disembunyikan rasa rindunya dia tuh. Enggak kita bilang sama teman kita, kita curhat sama teman kita, gue suka sama si fulanah umpamanya. Saya suka dengan si fulanah, kita cerita, sebut-sebut nama dia gitu. Enggak begitu tuh. Jadi kita pendem di dalam apa? Dalam hati. Ampe kita enggak pernah cerita sama teman dekat kita juga enggak. Sama orang lain enggak pernah cerita. Sama orang tua kita juga enggak kita ceritain. Bahkan kita sembunyikan rasa cinta kita. Ya. Begitu tuh. Nah kan mestinya kan kalau kita suka sama orang kan kita mengungkapkan isi hati kita, perasaan kita, ya. Mungkin bisa jadi karena dia nggak punya kemampuan kali, ya. Akhirnya dia tahan-tahan gitu, ya. Perasaan hatinya nggak pernah dia ungkapkan kepada wanita tersebut, gitu, ya. Ini namanya mati menderita karena cinta. Kalau kata bahasa Bang Madi begitu. Orangnya puitis beliau itu. Hatta an ma'syukihi, sampai-sampai orang yang dirindukan sama dia juga kagak tahu. Sampai orang yang dicintai nama dia kagak tahu tuh, itu perempuan gak tahu bahwa dia suka sama perempuan tadi, dipendem aja udah. Ya kan? Nah, yang begitu tuh, sampai yang dicintain perempuannya juga nggak tahu bahwa dia sayang, dia cinta, dia rindu sama perempuan tadi, sampai terus ke bawah matinya mati syahid. Ya. Jadi antum yang belum nikah nih, kalau cinta sama perempuan, pendem deh. Jadi biar matinya mati syahid. Ya. Jadi nggak ada kalau sekarang ya, susah kali ya, susah. Ya. Jadi kalau zaman sekarang mungkin susah. Kita obrol bilang-bilang ke orang, saya cinta si Pulana, saya suka sama si Pulana, ya. Sampai mungkin kalau zaman sekarang perempuannya udah tahu bahwa kita suka sama dia, ya. Tapi kadang kita kagak kapok, udah nggak diterima gitu kan. Ya, pasti datang ngaji ke rumahnya. Ya. Itu tuh, ya, mati memendam rasa rindu. Wa kal mar'atil lati matat talqan walau min zinan.
idza lam tatasabbab fi isqatil walad. Gedean ini. Dan seperti wakal mar'ati, dan seperti seorang wanita allati matat talqan, yang mana wanita tadi dia meninggal dunia dikarenakan merasakan apa? Merasakan sakit di waktu melahirkan. Jadi si perempuan lagi hamil, seorang ibu dia lagi hamil, kemudian pada waktu melahirkan dia merasakan rasa sakit, pada akhirnya kagak selamat, meninggal dunia si ibunya nih. Maka si ibunya ini mati dalam keadaan mati syahid, syahid akhirat. Tetap dimandiin, tetap disolatin, gitu. Makanya kita sama orang tua kita, khususnya sama ibu kita, sekalipun kita udah banyak membantu ibu kita, tetap satu rasa sakit yang diderita oleh ibu kita, kita nggak bakal bisa bayar. Satu rasa sakit ketika ibu kita melahirkan kita, nggak bisa membayar itu. Apa yang udah kita persembahkan kepada ibu kita? Ibu kita gendong-gendong lagi tawaf, umroh, pergi haji, kita suapin dia, kita mandiin dia, sampai kita istinjain dia, kita gendong-gendong kemana setiap kita pergi, kita bawa dia umpamanya. Itu nggak bisa untuk kita menandingi rasa satu sakit yang diderita ketika ibu kita melahirkan. Nggak bisa bayar kita, gitu. Walau min zinan, meskipun memang seorang perempuan tadi dia hamilnya naudzubillah karena zina. Dizina, akhirnya hamil. Sampai pada waktunya, umumnya 9 bulan, akhirnya melahirkan. Ternyata anak selamat, ibunya meninggal dunia. Bagaimana? Maka ibunya mati syahid, meskipun itu merupakan zina. Sampai dia hamil, zina. Bagaimana dengan zinahnya? Nah, itu sih meskipun hamil tersebab zina, itu sih urusan dia kepada Allah udah. Kita serahkan itu. Tapi di sini yang dipandang dikarenakan dia merasakan rasa sakit ketika dia melahirkan. Itu beda lagi. Jadi nggak bisa disatuin sama dia hamil karena zinahnya. Itu suatu yang berbeda di situ. Nah, di sini menunjukkan hamil itu, melahirkan itu merupakan suatu yang yang mulia dan merupakan pekerjaan yang luar biasa. Jadi kan di situ kan dia bertaruh nyawa, kan? Bertaruh jiwa di situ. Jadi merupakan pekerjaan yang mulia di situ. Jadi nggak dilihat apanya, nggak dilihat zinanya di situ. Jadi pekerjaan melahirkan itu merupakan suatu yang mulia, pengorbanan yang sangat luar biasa di situ. Bahkan kata Rasulullah, andai kata istri kita mengandung kata Rasulullah, hina tahmilu illa kana laha minal ajr. Melainkan si istri tadi yang sedang mengandung itu dia punya pahalanya mithlus shaimil qaim wal ghazi fi sabilillah. Pahala yang dia peroleh itu seperti orang yang siangnya berpuasa, malamnya siangnya dia berpuasa, wal ghazi fi sabilillah, dan juga sama seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi seperti orang yang berzihad. Seperti orang yang berjihad dia punya pahalanya, dan juga seperti orang yang bangun malam. Orang-orang pada terlelap dia bangun buat qiyamul lail, itu pahala yang diperoleh itu. Ngandung tuh. Idza lam tatasabbab fi isqatil walad.
Idza lam tatasabbab fi isqatil walad, kalau memang tidak tersebabkan kematian si wanita yang mengandung tadi ketika menggugurkan kandungannya. Dia kenapa meninggal dunia? Dia meninggal dunia dikarenakan dia ingin melahirkan. Bukan buat ngegugurin. Mati ibunya, mati syahid. Tapi andai kata si ibu meninggal dunia, kenapa? Dengan sebab ketika itu pengen ngegugurin kandungannya. Maka ketika itu berarti dia mati, bukan mati apa? Karena dia ingin ngegugurin, bukan nyelamatin ngeluarin, bukan. Tapi dibikin apa? Biar mati itu anak, biar gugur itu anak. Ibunya ikut mati, maka matinya kagak apa? Nggak mati syahid kalau itu. Ya. Makanya Masya Allah dosanya besar gitu. Ya. Orang kalau menggugurkan kandungan, nanti di yaumil kiamah anak yang gugur itu dia punya suara lahu sautun mithlur ra'ad. Si anak itu, bayi yang digugurin sama ibunya, mengeluarkan suara seperti suara petir yang menggelegar. Yastaghith, dia minta pertolongan tuh anak. Wa yunadi, dia panggil-panggil. Kata si anak yang digugurin sama orang tuanya, anal mazlum, anal mazlum. Kata si anak, aku ini adalah anak yang terzolimi. Aku ini anak yang terzolimi, yang mestinya saya kudu hidup, tapi ternyata saya digugurin sama orang tua saya. Ketika itu di yaumil qiyamah dikatakan oleh Rasulullah, fata'allaq bi ummihi, nanti tuh anak bakal ngegelendotin ibunya. Ibunya digelendotin. Pengen masuk surga, itu anak ngegelendotin ibunya. Stop dulu, ya Allah, jangan dimasukin surga. Yaqul, anak itu akan berkata, ya Rabb, sal hadhihi lima qatalatni. Ya Rabb, ya Allah, tanya kepada ini ibu, kenapa dia bunuh aku? Kenapa saya dibunuh? Kenapa saya digugurin? Ya. Akhirnya ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, lima qataltihi? Kenapa ente bunuh? Kenapa engkau bunuh anakmu? Kenapa engkau gugurkan anakmu? Faqad haramtu qatla nafsi illa bil haqqi, walhal aku telah mengharamkan untuk membunuh satu jiwa kecuali dengan hak untuk dibunuh. Tapi ini enggak ada hak buat dibunuh, kenapa engkau bunuh? Ya. Kata Allah Ta'ala, ya malaikati sallimuha limalikin khazinin nar. Malaikat, tolong ibu ini serahin kepada malaikat Malik, penjaga api neraka. Ya, bisuha fi jubbil ahzan. Maka si ibu tersebut dia tertahan di dalam sumur yang namanya jubul ahzan namanya itu. Ya, dia punya tughallu yaduhu, tangannya diikat gitu. Ya, ila unuki. Jadi tangannya begini dirantai nih. Ya. Yudau thawq wasil silafi, ditaruh di belenggu itu, diikat di situ. Diseret-seret buat masuk ke dalam api neraka, dibuang, dilemparin sama malaikat Malik ke sumur yang namanya Jubul Ahzan. Apa isinya tuh? Fihi narun wa sibaun wa zanabir wa hayyat wa aqarib. Di dalam Zubul Ahzan itu isinya adalah api, binatang-binatang buas, dan juga zanabir, kumbang-kumbang yang besar, wa hayyat, ular-ular yang besar, wa aqarib, kalajengking. Ini kalajengking di dunia bukan kalajengking di sono, di neraka. Kagak ada apa-apanya kalau di sini. Binatang buas kayak macan, serigala gitu nggak ada apa-apanya dibandingin dengan yang di abe, di neraka. Ya, nah itu begitu keadaan itu. Jadi andai kata tersebab dia menggugurkan anaknya, kemudian ibunya meninggal dunia, maka tidak dikategorikan si ibu itu mati apa? Mati syahid, enggak. Karena apa? Dia gugurin anaknya. Gitu. Wa kadza man mata faj'atan. Begitu juga dikategorikan orang yang mati syahid, man mata faj'atan, orang yang mati mendadak.
Oh, mati mendadak. Ya. Mungkin dia dapat hadiah 50 juta, 100 juta, kaget, mati langsung. Ya kan? Oh, dapat duit, mati, mending kagak dapat duit. Ya kan? Ya, mati dia. Syahid gak? Syahid, tapi syahidnya akhirat. Sekarang kan kita sering dengar, lah baru ngobrol sama saya itu tadi, lo udah mati kedengeran. Nah, matinya mati syahid tuh. Ya. Mati mendadak namanya. Au fi daril harbi, atau dia meninggal dunia di medan pertempuran melawan orang-orang kafir harbi. Ya. Di medan pertempuran meninggal dunia gitu kan. Belum perang belum apa gitu. Udah mati duluan itu. Jantungan kali ini dia. Belum cabut pedang gitu. Udah mati dia. Mati, cuman matinya di sono. Di negeri apa? Oh, kafir harbi yang wajib diperangin. Dia mati, maka matinya mati apa? Syahid. Syahidnya syahid akhirat. Tetap dia wajib dimandiin. Ya. Iya. Qala Ibnu Rif'ah, hal ini dikatakan oleh Imam Ibnu Rif'ah. Ya. Wa makna syahadati lahum, apa pengertian syahid bagi mereka itu? Dikatakan bahwa mereka itu adalah mati syahid. Wa makna syahadati lahum, dan makna atau pengertian syahadat bagi mereka, syahid bagi mereka, annahum ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Itu. Bahwasanya mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, yurzaqun, diberikan rezeki oleh Allah taala. Kan ada firman Allah Ta'ala, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwata. Jangan kalian mengira, jangan kalian menduga orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Ta'ala itu mereka mati. Enggak. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Bahkan mereka itu hidup di sisi Allah. Dapat kenikmatan jadinya. Dapat fasilitas dari Allah. Begitu. Ya. Kama qalahul Hisniyu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Hisni. Ya, jadi kalau mati yang begitu tuh tadi itu matinya mati apa? Mati syahid. Nah, mati syahid akhirat, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah Ta'ala terhindar daripada azab api neraka. Ya. Wa yasduqu aidan ala syahidid dunya wal akhirati, dan meliputi juga orang yang mati syahid dunia dan akhirat ma'an, bersamaan. Jadi istilahnya ada mati syahid akhirat, ada mati syahid dunia, ada mati syahid dunia akhirat. Nah, ini yang begini, yang mati syahid dunia akhirat sama dia juga mendapatkan perlindungan daripada azab kubur. Ya. Jadi kalau ada orang mati syahid dunia akhirat, maka dia mendapatkan ya pemeliharaan dari Allah, terbebas daripada siksa azab kubur di situ. Nah, siapa orang yang mati syahid dunia akhirat? Wa huwa man mata bisababin min asbabi qitalil musyrikin. Orang bisa mendapatkan predikat mati syahid dunia akhirat, yaitu orang yang wafat dengan sebab daripada sebab-sebab melawan, memerangi orang-orang musyrik, li'ila'iddinillah, untuk meninggikan agama Allah. Jadi dia ikut perang gitu. Ikut perang melawan orang-orang kafir harbi, kemudian dia terbunuh. Niatnya dia adalah untuk meninggikan agama Allah, untuk mensyiarkan agama Allah, yang begitu matinya mati syahid dunia akhirat.
La liriyain wa sum'atin. Wafatnya itu, matinya itu dia ikut berperang melawan orang-orang kafir harbi. La riyain, la liriyain, bukan karena pengen dilihat sama orang. Bukan karena pengen dapat pujian orang. Wa sum'atin, bukan karena pengen dapat pamor, terkenal, populer kayak gitu, enggak. Jadi niatnya dia bukan karena biar kesebut, bukan dikata dia pemberani, bukan karena dia pengen mengharapkan pujian dari orang, tapi semata-mata karena untuk meninggikan agama Allah. Dia mati, maka matinya syahid dunia akhirat. Gitu. Bi khilafi syahidid dunya faqat. Ini tanggung kita berhentiin ya. Biarin azan dah. Lanjutin aja. Tetap fokus, jangan buyar pikiran. Ya. Bi khilafi syahidid dunya faqat, lain halnya kalau orang mati syahid dunia saja, tidak mendapatkan syahid akhirat, dunia doang gitu. Akhirat enggak, syahid dunia tok. Fala yadkhulu fi hadzal hukmi, maka orang yang semacam ini tidak masuk kepada ini hukum. Artinya kalau dia mati syahid dunia, dia nggak bakal dapetin pemeliharaan daripada siksa api neraka, siksa azab kubur. Nggak dijamin sama Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk terhindar daripada azab kubur, nggak dijamin kalau orang mati syahid dunia. Nah, siapa tuh orang yang mati syahid dunia? Wa huwa man mata fi qitalil kuffar. Dia meninggal dunia melawan orang-orang kafir harbi, namun mudbiron, ya, dia kabur, takut mati. Ya, nyalinya enggak seberapa, ya kan? Nah, dia kabur mudbiron, gitu kan, pura-pura sakit perut padahal dia kabur tuh. Ya, takut mati, takut dibunuh tuh. Tapi mati juga. Ya, mati juga itu. Mati bener, tapi matinya lagi apa? Lagi kabur tuh. Kabur ongkohnya, mati juga iya akhirnya itu. Gimana tuh? Maka matinya syahid dunia doang. Enggak mati syahid dunia akhirat. Yang begitu matinya enggak mendapatkan pemeliharaan Allah Ta'ala daripada apa? Azab kubur. Tuh, nggak dijamin dipelihara sama Allah. Karena matinya dia itu apa? Kabur, takutan. Jangan begini kita ini. Ya. Ala wajhin ghairi mardiyin syar'an, atas jalan yang tidak diridhoi oleh agama. Dia kaburnya bukan karena untuk mengatur strategi. Kalau kita kabur dengan tujuan buat ngatur strategi, itu kaburnya itu kabur yang diridhoi oleh syariat agama. Mati, kita lagi kabur, maksudnya kaburnya kita, mundurnya kita buat ngatur strategi. Biar nggak dikalahin sama musuh. Tapi ternyata ketika kita ngatur strategi, kita kabur, mati. Bagaimana? Tetap dia mati syahid dunia yang begitu, tapi masih direken apa? Mendapatkan pemeliharaan daripada azab kubur. Karena kaburnya dia ngapain? Bukan karena takut mati, gitu. Ya. Kalau dulu di awal Islam itu, satu muslim itu baru menghadapi 10 orang kafir nggak boleh kabur. Dulu di awal Islam, kita sendirian, dia 10 nggak boleh kabur kita. Ya. Bisa nggak kita begitu? Ya. Kalau dia kabur juga, maka termasuk dosa besar. Mana nyali kita? Kan istilahnya iskariman au mut syahidan. Mut syahidan au iskariman. Ya. Mati dalam keadaan mati syahid atau hidup dalam keadaan apa? Hidup mulia. Pilih mana itu? Kita nggak pulang, mati, tapi mati syahid. Ya, mut syahidan, mati syahid. Kita pulang juga ke negeri kita karena kita berperang melawan orang kafir harbi, tapi dalam keadaan hidup. Maka hidupnya kita hidup dalam keadaan apa? Mulia. Iskariman au mutsyahidan. Gitu, ya.
Nah kemudian yang tadinya di awal Islam, satu orang Islam nggak boleh mundur kalau dia berhadapan dengan 10 orang kafir, maka dinasah jadi satu orang Muslim itu kalau baru menghadapi 2 orang kafir nggak boleh kabur. Kalau kabur menghadapi 2 orang kafir, maka dihitungnya dosa apa? Dosa besar. Jadi dikurangin tuh yang tadinya 10, 2. Kedua masih kabur juga, nggak boleh. Kalau kabur juga 2, berarti dia apa? Dosa besar. Gitu. Dikit lagi ya. Aw mata biqitalihim, atau dia mati melawan orang-orang kafir harbi, tapi riyaan wa sum'atan. Niatnya dia pengen kesohor. Niatnya dia pengen pujian. Ya, biar dikata dia jawara, jagoan kayak gitu, ya kan? Wasum'atan, biar dia apa? Niatnya dia agar terkenal, agar populer. Sekalipun dia melawan orang kafir harbi, tapi kalau niatnya demikian, maka enggak masuk ke dalam orang yang Allah Ta'ala pelihara daripada azab kubur. Ini baru orang mati syahid nih. Terusin jangan. Besok aja udah. Ya, jadi ceritanya biar nyambung ya. Wal muadzinu. Nah, nanti orang yang azan mati syahid juga dia. Tapi yang azan bagaimana? Ya, insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Ya, wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Insyaallah minggu depan, Sabtu depan kita biasa baca maulid. Baca kitab dulu sebentar, kemudian